Hai adik-adik, ketemu lagi sama Kak Titi. Kali ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Ini merupakan pembahasan yang pertama ya. Pada pembahasan kali ini, kakak akan menjelaskan apa itu garis dan hubungan dua garis. Sebelum masuk materinya, adik-adik jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe channel kakak ya. Adik-adik, pasti kalian pernah membuat sebuah garis. Apa sih garis itu? Nah, adik-adik nanti akan kakak jelaskan ya. Di sini kakak akan menjelaskan tentang garis, sinar garis, dan ruas garis. Apa sih perbedaannya? Kalian perhatikan ya penjelasan dari kakak. Yang pertama yaitu ada garis. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah garis. Perhatikan ujungnya ada tanda panahnya. Nah, garis ini jika dipanjangkan itu masih bisa panjang ya. Dan panjangnya ini tidak terbatas. Ini disebut dengan garis AB atau bisa ditulis dengan AB, kemudian di atasnya diberi garis dan ada tanda panahnya. Nah, selanjutnya yaitu sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh suatu titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tak terhingga. Perhatikan gambar berikut ini. Pada sinar garis memiliki titik pangkal di A, tapi tidak memiliki titik ujung. Perhatikan ya gambarnya. Pada garis, pangkalnya itu di A yang ada titiknya, sedangkan ujungnya itu ada tanda panah. Tanda panah ini jika dipanjangkan itu masih bisa panjang sampai tak hingga. Nah, ini disebut dengan sinar garis AB. Nah, selanjutnya yaitu ruas garis. Ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik, memiliki titik ujung dan titik pangkal. Nah, gambarnya seperti ini. Ruas garis ini tidak bisa dipanjangkan ya, jadi panjangnya itu terbatas. Ini disebut dengan ruas garis AB. Kemudian ada garis horizontal. Garis horizontal disebut juga dengan garis mendatar. Gambarnya seperti ini. Garisnya itu tidur ya. Kemudian ada garis vertikal atau disebut juga garis tegak. Nah, garis vertikal gambarnya seperti ini. Kalau horizontal garisnya itu seperti tidur. Nah, kalau vertikal garisnya itu berdiri. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan dua garis. Kira-kira apa ya hubungan antar dua garis? Nah, yang pertama yaitu ada garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar yang sama dan tidak memiliki titik potong, walaupun garis diperpanjang sampai tak hingga. Jarak antar garis tersebut selalu sama. Nah, gambar garis sejajar seperti ini. Di sini ada garis G dan garis H. Garis G dan H ini disebut dengan garis sejajar. Karena ketika garis G dan H dipanjangkan sampai tak hingga, tidak ada titik potongnya. Dan jaraknya ini selalu sama ya. Ini disebut dengan garis G sejajar garis H. Atau bisa ditulis G sejajar H. Seperti itu ya penulisannya. Nah, contoh lainnya, misalkan ada garis X, Y, Z. Nah, ketiga garis ini juga disebut dengan garis sejajar. Karena ketika dipanjangkan sampai sepanjang apapun, mereka tidak ada titik potongnya. X sejajar Y dan sejajar Z.
Nah, kemudian ada garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar yang sama dan berpotongan di salah satu titiknya. Titik tersebut dinamakan dengan titik potong. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini ada garis A, kemudian ada garis B. Garis A dan garis B ketika dipanjangkan, mereka itu saling bertemu dan ada titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya. Nah, contoh lainnya, misalkan ada garis R dan ada garis S. Garis R dan garis S ini juga merupakan garis berpotongan karena ada titik potongnya. Nah, di sini titik potongnya. Coba kalian perhatikan garisnya. Garis R merupakan garis vertikal dan garis S merupakan garis horizontal. Ketika garis vertikal dan horizontal itu bertemu, mereka itu saling berpotongan dan saling tegak lurus. Jadi, garis R dan S berpotongan tegak lurus, atau bisa ditulis seperti itu ya. Nah, kenapa dikatakan saling tegak lurus? Karena berpotongannya itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, selanjutnya yaitu ada garis berhimpit. Dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Dua garis berhimpit biasanya itu tampak seperti satu buah garis saja. Nah, gambarnya seperti ini. Misalkan ada garis R dan ada garis S. Garis R dan garis S ini saling berhimpit. Ini terlihat seperti satu buah garis ya. Nah, contoh lainnya ada garis A dan ada garis B. Ini juga merupakan garis berhimpit. Contoh lainnya lagi seperti jam 12 tepat. Nah, pada jam 12 tepat, kedua jarum itu saling berhimpitan ya. Kemudian ada garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak dalam satu bidang yang sama, tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak berhimpit. Perhatikan gambarnya, ada sebuah balok. Di sini ada garis A dan ada garis B. Perhatikan garisnya. Garis A dan garis B tidak terletak dalam satu bidang yang sama. Nah, garis A dan garis B juga tidak sejajar ya. Ketika garis A dan garis B dipanjangkan, mereka tidak akan saling bertemu atau tidak ada titik potongnya. Nah, ini yang disebut dengan garis bersilangan. Nah, adik-adik, sudah selesai ya pembahasan kakak kali ini. Akan kakak lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih.